Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhana Azahra, nomor absen 18 dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai circular flow diagram. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini aku mau jelasin dulu circular flow diagram itu apa sih? Circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi pelaku ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi terdapat 4 macam. Yang pertama, ada pelaku ekonomi konsumen. Yang kedua, pelaku ekonomi produsen. Yang ketiga, pelaku ekonomi pemerintah. Dan yang keempat adalah pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Jadi, setiap pelaku ekonomi memiliki hubungan. Jika pelaku ekonomi tersebut terdiri dari konsumen dan produsen, maka disebut dengan circular flow dua sektor. Dan jika pelaku ekonomi tersebut terdiri dari konsumen, produsen, dan pemerintah, maka disebut dengan circular flow tiga sektor. Dan yang terakhir, jika terdiri dari konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, maka disebut dengan circular flow diagram 4 sektor. Setelah mengetahui pengertian dari circular flow diagram atau lingkaran kegiatan ekonomi, di sini kita harus mengelompokkan pasar menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa, atau sering disebut dengan pasar output. Yang kedua adalah pasar faktor produksi, atau sering disebut dengan pasar input. Pasar output merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya, konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan. Kemudian, pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar faktor produksi adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Biasanya, pasar tenaga kerja berasal dari perusahaan dan pemerintah. Sedangkan pasar uang adalah interaksi antara permintaan dan penawaran akan uang. Uang di sini bukan berarti uang secara fisik, tetapi hak dalam penggunaan uang. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari circular flow diagram, mari kita membahas tentang circular flow diagram 4 sektor. Akan mulai dari penjelasan antara RTK dan RTP pada pasar output. Jadi teman-teman, di sini peran RTK adalah sebagai konsumen atau pembeli barang atau jasa. Dan peran RTP sebagai produsen yang artinya sebagai penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Maka, dia memberikan barang dan jasanya melalui pasar output dan disalurkan pada RTK. Sementara, harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa bisa dicontohkan sebagai uang. Sehingga RTK akan menyalurkan uang ke pasar output dan sampai kepada RTP. Kemudian, untuk mendapatkan barang dan jasa, otomatis RTK pasti membutuhkan sebuah pemasukan. Pendapatan yang didapat oleh RTK ini akan diperoleh dari penjualan faktor produksi yang ia miliki. Sehingga RTK akan melakukan sebuah penjualan faktor produksi melalui pasar input dan sampai hingga RTP. Yang artinya RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP sebagai pengguna faktor produksinya.
Maka, transaksi tersebut dilakukan pada pasar input. Peran RTN di sini atau pemerintah adalah mendapatkan pajak dari RTK dan RTP. Sebagai gantinya, RTN akan memberikan subsidi fasilitas pula kepada RTK dan RTP, seperti fasilitas untuk penyelenggara negara, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Selanjutnya adalah RTMLN, atau sering disebut dengan masyarakat luar negeri. Di sini, peran RTMLN adalah mengekspor barang dan jasa. Contohnya, Thailand mengekspor beras kepada Indonesia. Nah, selain melakukan ekspor barang dan jasa, masyarakat luar negeri juga melakukan impor barang dan jasa. Tujuannya adalah memenuhi pasokan kebutuhan negara antara kedua tersebut. Kemudian, RTMLN juga melakukan sebuah ekspor dan impor faktor produksi. Contohnya adalah tenaga kerja dan penanaman modal investasi. RTMLN melakukan ekspor dan impor barang dan jasa, maka dilakukan pada pasar output. Namun, pada pasar input, RTMLN melakukan ekspor dan impor faktor produksi. Baik, berikut adalah materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya, dan saya harap materi ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.